Sobat Pancasila, kembali lagi dengan saya Artono Bali Pegalero, Prodi PPKN Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Mau tahu penjelasan berikutnya? Tetap bersama saya. Selamat menyaksikan. Pesta demokrasi yang biasa disebut dengan pemilihan umum atau pemilu yang sering dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, ketika munculnya pesta demokrasi ini, maka di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat muncullah dua sistem politik, yaitu yang pertama politik sistem bayar dan yang kedua politik sistem tidak bayar. Nah, dari dua sistem politik ini kita harus ketahui bersama bahwa yang dimana sistem politik yang digunakan oleh seorang para calon yang mengikuti calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon bupati dan wakil bupati, atau yang biasa disebut dengan kepala daerah dan wakil daerah. Disitulah kita ketahui bahwa sistem politik ini yang dimana seorang para calon tersebut ketika kalau dia terpilih yang mana yang benar-benar yang mensejahterakan rakyat. Nah, dari dua sistem politik ini kita harus pilih seorang para calon yang tidak menggunakan sistem bayar daripada kita memilih seorang para calon yang menggunakan sistem bayar. Karena seorang para calon yang menggunakan sistem bayar ini, ketika kalau dia terpilih jadi pimpinan, dia tidak akan mensejahterakan rakyat. Dia tidak akan mewujudkan hal apa saja yang kita inginkan. Karena dia berpikir bahwa dia dapat suara dengan setebal-tebalnya dari desa atau lurah atau di TPS sekitarnya kita, itu karena dia menggunakan sistem bayar. Jadi prinsipnya, kalau saya tidak kasih uang, mana mungkin mereka pilih? Karena saya bayar, maka mereka pilih saya. Jadi dia tidak akan kembali lagi ke dalam masyarakat. Maka dengan itu, kalau jadi pemilih, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan sampai kita itu tergoda dengan rupiah. Ingat, uang itu mudah dicari. Kesejahteraan tanpa kesepakatan tidak akan muncul. Anak yang umur 17 tahun, mereka belum tahu bagaimana cara mencoblos pada saat pemilihan umum. Nah, mereka belum punya pengalaman dan belum tahu bagaimana cara untuk mencoblos pada saat pemilu. Pemilih pemula perlu harus mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan memilih. Misalnya, seperti apa saja kita ikut serta dalam pemilu dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sebagaimanapun pemilihan ini, pemilih pemula diharapkan tetap dapat mempertahankan partisipasi politiknya sehingga pemilih pemula ini dapat berjalan dengan baik, berpartisipasi demokrasi. Maka ini akan dapat membawa era demokrasi Indonesia pada tahap yang lebih baik lagi. Tentunya nanti hal itu akan lebih baik lagi ketika pemilih pemula dapat memilih dengan cerdas berdasarkan hati nurani rakyat, dan jadilah pemilih pemula yang cerdas. Jangan sampai kita tergoda dengan rupiah dan kesejahteraan itu. Seorang pimpinan memang mereka punya tujuan untuk mensejahterakan kita, tetapi pula kita lah sebagai pemilih yang salah pada saat pemilihan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dimanapun tempat Anda berada. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila.